Oke, kalau misalkan teman-teman merinci 3 juta itu sebenarnya udah ada di situ ada uang komisi, misalkan uang komisinya 1 juta, terus uang solar, uang e-tol, uang makan dan lain sebagainya. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Oke, lama tak jumpa ya teman-teman. Saya udah jarang upload sekarang karena ada kesibukan yang lain. Oke teman-teman, mungkin masih ada yang bingung bagaimana gaji di PT Seinu Indomobil Logistik sendiri. Oke, tapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe. Berkat dukungannya hebat banget, channel ini dapat terus berkembang. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Caranya diklik aja yang tulisan subscribe yang di bawah ini. Dan nyalain juga loncengnya. Saya akan update setiap hari Rabu sama Sabtu ya, kemungkinan gitu. Doain aja teman-teman biar saya ke dalam sehat terus, bisa upload dan banyak waktu kayak gitu. Oke teman-teman, seperti yang saya sebutin, di seal ini apakah ada gaji atau enggak. Sebelumnya saya udah bikin video juga teman-teman tentang itu, mungkin saya akan lebih jelasin lagi di video ini. Semoga dengan video ini teman-teman bisa tahu atau sebelum melamar tahu caranya di seal. Oke. Yang pertama, jadi driver PT Seinu Indomobil Logistik itu tidak ada namanya gaji pure dari uang jalan ya. Oke, seperti contoh misalkan saya ambil beberapa kasus, beberapa ini ketika teman-teman udah lulus di PT Seinu Indomobil Logistik. Nah, misalkan udah dapat mobil lah, misalkan projectnya Indomarko atau project lain. Nah, ketika teman-teman datang bawa mobil, teman-teman diarahin muat, disuruh ngirim lah ke ke Tasik atau ke Jawa Tengah. Misalkan uang jalannya 3 juta. Misalkan dari 3 juta itu teman-teman itu sebenarnya udah termasuk sama all in ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman merinci 3 juta itu sebenarnya udah ada di situ ada uang komisi, misalkan uang komisinya 1 juta, terus uang solar, uang e-tol, uang makan dan lain sebagainya. Nah, di situ sebenarnya udah tertera hitungan yang kita nggak tahu, termasuk saya pun nggak tahu komisi teman-teman berapa. Saya cuma tahu nominal teman-teman dapat uang jalan segitu. Nah, sebenarnya ya di situ ada uang komisinya teman-teman. Jadi ya di situ. Tapi karena di logistik itu ya, kenapa di logistik itu sistemnya borongan habis ya? Karena memang driver-driver itu suka banget sama misalkan kayak dia kerja dan dia dibayar. Nah, kayak gitu ya. Dan di semua logistik pun hampir rata-rata memakai sistem itu, hanya 1-2 perusahaan yang memakai sistem gaji ya. Tapi itu it's okay, itu sah-sah aja teman-teman ya, karena memang dari awal udah dikasih tahu kalau misalkan memang sistemnya itu ya sistem borongan. Ada kerjaan teman-teman dapat uang. Kalau nggak ada kerjaan, nah kalau nggak ada kerjaan sebenarnya kalau di seal ini banyak uangnya juga. Pertama ada namanya uang insentif. Ketika teman-teman mendem misalkan 30 hari atau seminggu atau 3 hari atau berapapun itu, kalau teman-teman dirasa itu mendem, nah itu dapat uang insentif sama inapan. Nah, itu ada harga tersendiri. Misalkan di Jabodetabek atau kota-kota itu sekitar Jawa Baratan ya, sekitar Jawa Baratan itu misal ya 50.000 satu hari. Kalau misalkan luar Jawa Barat, Jawa Tengah, di timur atau tengah itu biasanya 100.000 ya, kayak gitu. Di Sumatera pun sama kayak gitu ya. Di seal ini nggak selamanya ketika teman-teman datang muat langsung dibongkarin, nggak selamanya kayak gitu. Ada yang nunggu 2 hari, 3 hari, seminggu, bahkan sebulan. Kalau untuk sampai sana kita nggak bisa berbuat apa-apa karena memang ya bisnis ya. Makanya di sini sebenarnya ya
ada yang pegang di beberapa project ya, ada yang boleh pegang 1 atau 2 unit, maksimal sekarang 2 unit ya. Itu di project Unilever itu untuk membantu teman-teman biar misalkan 1 unitnya mendem, satu jalan lagi. Tapi nggak semua ya teman-teman, nggak semua kayak gitu. Dan ini pun hanya unitnya yang terbatas, misalkan ada yang nganggur, ada yang kosong, dan teman-teman bisa bawa ya nggak apa-apa kayak gitu. Selain uang insentif apalagi? Oke, selain uang insentif sebenarnya ada uang standby. Ketika teman-teman nunggu DO, misalkan nunggu DO-nya di pool atau pool Cibitung, pool Aru, dan pool manapun, ketika teman-teman standby, teman-teman mendaftarkan diri ke PAC buat ikut standby. Itu lumayan, satu harinya 50.000 ya. Kalau misalnya 5 hari ya 250.000 kalau misalkan nggak dapat order. Tapi rasanya kalau misalkan di penghujung mau bulan puasa gini kan ordernya sangat meningkat banget, sangat banyak banget ya. Jarang banget driver-driver yang memang nunggu order ya. Kalau paling ya 1 atau 2 hari sebenarnya itu wajar karena itu nunggu antrian. Karena setiap hari itu misalkan 80 atau 100 shipment di project tertentu, nah itu kan nggak langsung semua kayak gitu. Jadi ada sistem antrian. Jadi semakin naik maka semakin dekat sama antriannya kayak gitu. Oke, selain itu sebenarnya ada yang namanya uang THR. Nah ini sebenarnya untuk 1 tahun sekali ya. Tapi ini sebenarnya lumayan banget buat teman-teman di hari raya kayak gini. Ini sebentar lagi kita mau hari raya dan teman-teman yang udah lama pasti dapat ya. Untuk kriterianya THR ini sebenarnya kalau untuk tahun lalu itu minimal 1 bulan kerja itu dapat, misal 300.000, 6 bulan kerja dapat 500.000, di atas 1 tahun dapat 2 juta misalnya. Itu tiap tahun berbeda ya teman-teman. Itu cuman sebatas bantuan ya, tapi ya lumayan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ya dari pihak manajemen ya buat membantu teman-teman biar ya keuangannya lebih baik sih kayak gitu. Uang insentif, uang inapan, dan untuk teman-teman misalkan di jalan ada kecelakaan kerja atau misalkan ya kematian ya. Ya sebenarnya itu ada sifatnya uang santunan ya, uang santunan. Nanti kalau misalkan teman-teman di jalan misalkan ada laka atau ada apa-apa, nanti itu bisa di-cover selama masuk ke rumah sakit ya. Dan misalkan ya kita nggak berharap ini sih teman-teman, tapi ya namanya umur, namanya ajal, nggak ada yang tahu. Ketika teman-teman memang nggak ada umur saat di jalan, saat mengendarai mobil, saat operasi kayak gitu, teman-teman sebenarnya bukan teman-teman sih yang dapat, tapi keluarga teman-teman dapat santunan ya. Itu tergantung dari masa kerja sama kondisi tertentu ya. Misalkan kalau lagi kerja itu lagi narik, misalkan teman-teman sakit nggak ada umur di jalan, itu bisa nyampe ya puluhan juta lah. Sebenarnya ya buat membantu aja sih biar keluarga teman-teman, biar seenggaknya 2 bulan atau beberapa bulan ke depan itu bisa tercover sama BPJS itu, BPJS kecelakaan kerja sama BPJS kematian. Ya. Oke, setelah itu sih normal ya teman-teman. Ketika memang ada perbaikan, ada apa-apa ya teman-teman nggak usah memperbaiki sendiri, kecuali mungkin inisiatif, dan itu jangan berharap diganti kalau misalnya teman-teman memperbaikinya sendiri kayak gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Intinya di sini nggak ada gaji teman-teman. Tergantung teman-teman bisa bagaimana memanage uang jalan itu sendiri. Teman-teman bisa pulang atau enggak ya. Oke, sedikit bocoran aja sebenarnya ya. Untuk gaji di pengurus sama di driver itu sebenarnya lebih besar dari driver ya. Kalau misalkan driver itu ya, kalau setahu saya teman-teman saya itu bisa nyampe ya 4 atau 5 juta kalau misalkan dikumpulin, atau bahkan lebih kayak gitu. Dari uang insentif aja misalkan 1 bulan itu mendem 1 bulan 3 juta ya, itulah yang bakal dibawa. Belum lagi nanti kan ada uang jalan ya, kayak gitu ya. Jadi intinya tergantung bagaimana teman-teman bisa memanage uang, teman-teman bisa menghemat pengeluaran seminimal mungkin
ya kayak gitu. Oke, menanggapi kasus yang kemarin ada viral ya sebenarnya yang di Bogasari Priuk ya. Oke, di beberapa project tertentu sebenarnya nih buat teman-teman sesama driver atau yang lain pun nggak masalah ya. Ketika teman-teman narik itu sebenarnya ya saya saranin jangan taruh dashboard, jangan taruh uang uang dompet handphone di dashboard ya. Jangan memancing orang buat melakukan tindakan kejahatan kayak gitu ya. Dan kacanya pun kan kalau misalkan truk itu sampai atas ya. Nah, untuk di daerah-daerah tertentu teman-teman usahain kacanya sampai atas saja, tapi nggak usah sampai menutup, tapi sampai sampai atas saja. Jadi sampai segini kali ya, ini. Itu untuk meminimalisir teman-teman masuk ke dalam orang-orang di ini ya, didatengin sama orang-orang iseng. Kemarin kan ada yang sempat viral tuh teman-teman yang di Bogasari Priuk ya. Itu sih kabarnya memang driver seal ya, tapi saya nggak tahu kebenarannya. Sebenarnya driver manapun ya teman-teman harus bisa apa ya, menjaga diri teman-teman, barang teman-teman, mobil teman-teman dan semuanya gitu ya. Jadi jangan ditaruh barang berharga di dashboard ya, kalau enggak ya teman-teman bakal didatangi sama orang-orang kayak gitu. Oke. Oke, itu aja teman-teman. Semoga videonya dapat menginspirasi teman-teman. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Yang mau ngelamar silahkan, kita lagi butuh 500 driver lagi buat memenuhi tahun ini ya, tahun 2020. Teman-teman ngelamar aja, kalau misalkan udah masuk kriteria ngelamar aja. Dan yang belum mempunyai kriteria, yang belum masuk, misalkan SIM-nya masih B1 polos, nah itu teman-teman SIM-nya dinaikin dulu. Kalau misalkan nanti kuliah udah masuk kriteria, silahkan ngelamar. Di sini sebenarnya masih banyak banget ya. Saya nggak bisa memprediksi kapan tutupnya, tapi yang pasti sekarang banyak banget. Nggak ada salahnya teman-teman buat mengupgrade skill teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu.